Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk mahasiswa semua. Hari ini kita masuk lanjutan mata kuliah hukum tata negara. Materi hari ini mengenai sistem pemerintahan di Indonesia atau konsep sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama kita bahas mengenai konsep negara hukum. Ya, jadi dalam kepustakaan bahasa Indonesia, dalam kepustakaan Indonesia, bahwa negara hukum itu adalah terjemahan langsung dari kata Rechtsstaat. Jadi kalau dalam prodi-prodi ilmu hukum, kata-kata Rechtsstaat itu umum didengar dalam setiap mata kuliah di prodi ilmu hukum, atau kalau di prodi PPKN seperti kita, itu nanti bakal banyak didengar di mata kuliah yang mengajarkan sistem kenegaraan, baik itu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah, dan lain sebagainya. Nah, jadi penyebutan pada umumnya itu nantinya juga sering kita dengar dalam 3 bentuk. Yang pertama kalau dalam bahasa Indonesianya itu negara hukum, yang kedua Rechtsstaat, yang ketiga rule of the law. Arti ketiga ini sebenarnya hampir sama, yaitu negara yang berdasarkan pada hukum. Ya, negara yang jalannya sistem negara itu berdasarkan pada hukum yang berlaku dalam suatu negara. Ya. Jadi teori negara hukum secara esensial bermakna bahwa hukum adalah suprem atau kekuatan serta kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan di atas hukum, semuanya ada di bawah hukum. Jadi dalam sistem negara hukum ini, bahwa segala kekuatan pemerintahan semua berada di bawah hukum. Apa itu? Baik presiden, kepolisian negara Republik Indonesia, tentara negara Indonesia, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, walaupun mereka mempunyai kekuatan masing-masing di bidangnya, tapi mereka tetap harus tunduk pada hukum. Ya, tunduk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar hukum dan dasar negara. Ya, jadi sejarah perkembangan cita negara hukum berawal dari konsep pemikiran Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles pada tahun 348 sampai 322 sebelum Masehi. Ya, Plato dalam bukunya yang kita kenal dengan judul Politeia memberikan respon terhadap kondisi negara yang memprihatinkan karena saat itu dipimpin oleh orang-orang atas dasar kesewenang-wenangan. Jadi prinsip dari Plato ini, karena pada masa dahulu dilihat bahwa sistem penyelenggaraan negara lebih kepada kesewenang-wenangan dari pemimpin negara, sehingga perlu diadakan suatu pemikiran tertentu yang dapat melindungi kepentingan masyarakatnya atau rakyatnya. Ya, dalam pemerintah berkonstitusi ada kita kenal dengan tiga unsur. Yang pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Jadi penyelenggaraan pemerintah dari baik di pusat maupun di daerah itu dilaksanakan untuk kepentingan umum. Jadi para
pemimpin-pemimpin rakyat, pemimpin-pemimpin negara kita itu bekerja untuk kepentingan rakyat, membangun daerah untuk kesejahteraan rakyat dan segalanya. Yang kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasar pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Nah, jadi pemerintahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan hukum, bukan untuk dilaksanakan secara kesewenang-wenangan, akan tetapi sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan, sehingga segala penyelenggaraan negara itu tertata rapi, tersusun, sehingga dapat menjadi satu kesatuan dalam suatu negara. Yang ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas dasar kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintahan despotis. Jadi pemerintahan di sini, adanya sistem pemerintahan itu berdasarkan keinginan rakyat, berdasarkan kehendak rakyat. Ya, sama kayak di negara kita di Indonesia, bahwa adanya sistem pemerintahan di negara kita ini berjalan karena adanya campur tangan kita. Di setiap 5 tahun sekali kita memilih wakil-wakil rakyat untuk dalam pemilu yang berguna untuk menjalankan sistem pemerintahan ini. Jadi tidak lain dan tidak bukan bahwa kitalah yang memilih orang-orang yang duduk untuk menjalankan sistem pemerintahan ini. Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan dan pada akhirnya dari setiap masyarakat. Ya kan? Jadi di sini konstitusi merupakan penyusunan jabatan. Penyusunan jabatan dalam suatu sistem kenegaraan yang mana semuanya ini berpaling lagi tujuannya adalah kepada masyarakat, kepada rakyat. Karena dalam sistem konstitusi kita, segala sesuatu sistem pemerintahan dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Ya, makanya saya juga pernah bilang, walaupun anggota DPR yang duduk di sana, kita yang memilih mereka. Jangan bilang kalian tidak memilih. Kalian tidak memilih berarti kalian juga bertanggung jawab, karena dengan kalian tidak memilih, dia terpilih. Ya kan? Pemikirannya seperti itu. Jadi kalau kita tidak memilih, jangan jika terjadi sesuatu kita menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang. Itulah kan untuk nggak saya pilih. Jangan. Ya. Karena dengan kita tidak memilih, bisa saja perbedaan suaranya beda satu dengan yang di bawahnya. Ya, kalau kalian pilih yang di bawahnya, bisa yang di bawahnya yang tidak terlibat kasus bisa naik. Kan? Kalau kita logika positifnya seperti itu. Tapi kalau kita logika negatif, ya kita cuma bisa menyalahkan. Ya, menyalahkan keadaan, kenapa yang terpilih dia, kenapa yang terpilih dia. Ya, kalau ciri negara hukum Eropa kontinental atau Rechtsstaat meliputi mengakui dan melindungi hak ajasi manusia. Jadi di sistem Eropa juga mereka sangat mengakui dan melindungi hak ajasi manusia. Ya, ini kalau kalian sering lihat berita-berita internasional, itu demo-demo tentang hak ajasi manusia selalu didengungkan, banyak dilakukan oleh para pendemonstran. Ya. Yang kedua, untuk melindungi hak ajasi tersebut, penyelenggara negara harus berdasarkan teori trias politika. Ya. Yang ketiga, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan atas undang-undang. Jadi di dalam setiap negara, bahwa dalam penyelenggaraan
suatu negara itu harus berdasarkan undang-undang. Mereka menetapkan dulu konstitusi baru menjalankan negara. Ya kan? Karena kalau konstitusi dijalankan tanpa undang-undang, negara dijalankan tanpa konstitusi atau tanpa undang-undang, maka akan terjadi tindakan kesewenang-wenang. Tidak ada batasan terhadap para pejabat negara. Ya. Tidak ada beban dari pejabat negara. Tapi kalau sudah ada undang-undang, sudah ada peraturan, maka dia lebih kepada ada antisipasi dari para pejabat negara, ya. Para pejabat negara seperti kalau di negara kita di Indonesia, pejabat negara yang ingin coba-coba untuk korupsi sudah ada lembaga KPK, ya. Pejabat negara yang coba-coba ingin berbuat curang, ingat, setiap pejabat negara selalu harta kekayaannya diperiksa oleh BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Pada saat kalian dilantik maupun saat kalian selesai itu dihitung, ya. Atau setiap setahun sekali itu harta kekayaan kalian dihitung, ya, dihitung dari mana sumber pemasukan kalian, berapa gaji, berapa honor, berapa uang makan segala macam, ya, dikeluarkan berdasarkan kebutuhan si pejabat itu. Maka kalau sisanya lebih besar daripada yang dihitung, maka dia akan terlibat ke korupsi, tindak pidana korupsi. Pasti akan diperiksa KPK. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan undang-undang. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak ajasi, campur tangan pemerintah dan kehidupan pribadi seseorang, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan. Jadi kalau di Eropa, seluruh pemerintahan itu dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan ada batasan tidak boleh melanggar hak ajasi. Jadi kalau terjadi pelanggaran hak ajasi, maka kita dapat mengadukannya ke pengadilan administrasi. Mereka lah yang menyelesaikan, ya. Ya, jadi menurut Albert van Disi, ciri dari negara hukum, rule of the law, yang pertama supremacy of the law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, ya. Jadi sini juga tidak boleh ada tindakan kesewenang-wenangan. Jadi seseorang dapat dihukum, si A dapat dihukum jika dia sudah terbukti bersalah, ya. Jadi kalau dalam sistem hukum kita juga ada namanya ajas praduga tak bersalah. Jadi seseorang yang ditangkap polisi, jangan kalian bilang dia bersalah, jangan kalian judge dia, jangan kalian hakimi dia dengan hei pencuri, hei pemabuk, hei apa segala macam, sampai ada keputusan pengadilan yang menetapkan dia bersalah. Di situ kita baru boleh menyebutnya. Jadi kalau belum ada keputusan hukum yang tetap jatuh kepada dirinya, maka kita tidak boleh menghakimi seseorang. Ingat, keputusan hukum yang tetap itu adalah keputusan hukum yang tidak ada upaya hukum lagi, ya. Dalam arti kalau misalnya putusan PN, putusan hakim di PN, maka setelah putusan majelis hakim akan bilang kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum, jika ada yang ingin diajukan revisi mengenai putusan ini, silakan mengajukan banding dalam waktu 14 hari. Ya, ada waktunya. Jadi kalau dalam 14 hari nggak ada pengajuan, maka itu udah jadi hukum tetap.
Baik itu putusan PN, PT, MA, kasasi, PK segala macam, kalau nggak ada upaya hukum dia sudah tetap. Ya. Akan tetapi kalau dia mengajukan upaya hukum juga, maka untuk satu kasus biasanya itu ada 2 kali atau 3 kali PK atau peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali itu jika sudah putusan Mahkamah Agung atau sudah putusan PN-nya sudah berkekuatan hukum tetap, maka dapat diupayakan hukum jika terdapat bukti-bukti yang dapat merubah hasil putusan. Ya. Jadi bukan sembarangan pengajuan. Kalau kita memang punya betul-betul bukti yang bisa merubah pemikiran hakim bahwa putusan ini salah, harus direvisi. Dan ini ada equality before of the law, artinya kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi di Eropa itu juga ada kedudukan yang sama di depan hukum, sama seperti kita. Kita kedudukan yang sama di depan hukum. Ya. Apapun pekerjaan kita, pangkat jabatan kita, tapi kalau di depan hukum tetap sama. Mana contohnya kalau kalian bikin laporan ke kantor polisi, kalian tetap sama dilayani dengan masyarakat biasa. Ya, lain hal kalau kalian pengacara. Pengacara biasanya bukannya diistimewakan. Biasanya kalau ada mau buat laporan, mereka buat janji terlebih dahulu, makanya mungkin bisa lebih diutamakan. Ya. Selanjutnya ada yang ketiga, human rights, yakni terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Ya, jadi di sistem hukum itu di undang-undang pun harus ada jaminan tentang hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara. Ya, nilai-nilai tentang hak asasi manusia harus dijaga. Ya. Tidak boleh sewenang-wenang seperti banyak di negara-negara Afrika yang ada kelompok minoritas, bahkan sampai pemusnahan kelompok minoritas. Ada dalam catatan sejarah yang pemusnahan kelompok minoritas itu di Eropa dan di Amerika. Ya, ini saya nggak tahu cerita pastinya. Seperti di Rohingya, ya, yang kelompok Rohingya terusir dari Myanmar. Utrecht kemudian mengingatkan bahwa agar negara hukum dapat terwujud sesuai tujuannya, maka pada negara hukum itu harus didasarkan pada yang pertama, ajas legalitas. Apa itu? Yaitu semua tindakan alat-alat negara harus didasarkan atas hukum dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara. Ya, jadi semua alat negara. Jadi kalau kita cerita alat negara berarti kita cerita hukum administrasi negara. Itu berarti pejabat-pejabat publik yang menyelenggarakan negara itu harus tunduk dalam hukum. Ya. Mereka bekerja harus berdasarkan undang-undang. Mereka harus punya pegangan undang-undang dasar agar tidak terjadi tindakan kesewenangan. Yang kedua, adanya asas perlindungan kebebasan dan hak pokok manusia semua orang yang ada di dalam wilayah negara. Ya. Jadi dalam penyelenggaraan negara diberikan kebebasan dalam hak pokok manusia. Apa itu? Mencari makan, nafkah, ya, berkehidupan, berkeluarga, beragama, itu dibebaskan ke setiap manusia. Ya, jadi paling inti di sini ada 11 prinsip pokok yang merupakan pilar utama yang menjaga berdiri tegaknya negara hukum modern pada saat sekarang ini. Yang pertama, supremasi hukum.
atau supreme of the law. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada juga persamaan dalam hukum. Ya, jadi tidak ada perbedaan setiap warga masyarakat di dalam hukum. Ajas legalitas. Jadi di sini ajas legalitas itu bahwa setiap apapun perbuatan seseorang harus didasarkan pada hukum. Ya, apa maksudnya? Bahwa jika kita ingin menyalahkan seseorang, harus tahu hukumnya. Jangan kita asal menyalahkan orang. Ya, ada pembatasan kekuasaan. Ya, di negara kita juga sudah ada pembatasan kekuasaan. Apa contohnya? Dengan presiden, gubernur, wali kota dengan masa 2 periode atau 10 tahun. Ya, di beberapa negara juga seperti itu. Seperti kalau di Amerika 2 periode atau 8 tahun. Jadi 1 periode Amerika itu 4 tahun. 1 periode kepemimpinan presiden di Amerika itu 4 tahun. Kalau kita 5 tahun. Jadi 2 periode 10 tahun. Setelah 2 periode tidak boleh lagi mencalonkan diri menjabat pada posisi yang sama. Ya. Yang kelima, organ-organ eksekutif independen. Jadi organ-organ di lembaga eksekutif juga ada yang independen, seperti saya jelaskan pada minggu lalu bahwa ada di lembaga kita itu DPD. DPD itu independen, tidak ada partai terlibat di dalamnya. Walaupun basicnya dia orang partai, tidak boleh ada kepentingan partai di dalamnya. Nah, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ya, ini harusnya seluruh peradilan diselenggarakan secara bebas dan tidak memihak. Tidak boleh ada perbedaan dalam menangani suatu perkara, baik itu orang miskin maupun orang kaya. Pencurian misalnya dengan korupsi harus sama semua. Ya, hakim harus bersikap profesional. Karena ada tuntutan bahwa peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ya, walaupun yang diterdakwa adalah orang-orang dari pemerintahan misalnya, maka tetap harus dihukum jika dia salah. Lalu ada peradilan tata usaha negara. Jadi setiap negara modern ini harus ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini untuk meliputi lembaga-lembaga negara. Ya, ada keputusan dari lembaga negara yang ingin kita gugat, kita bisa gugat ke peradilan tata usaha negara. Ya, misal keputusan bupati yang merugikan masyarakat, gugat ke PT UN. Ya, keputusan pokoknya pejabat negara yang sah, yang diakui. Apa itu? Misalnya Kades merupakan pejabat negara. Ya, saya nggak tahu Kades itu pejabat negara atau sama kayak Kepling. Karena kalau Kepling itu tidak terlalu ke pejabat negara. Ya, kalau pejabat negara berarti dia PNS, dia diletakkan oleh negara dengan sistem PNS. Ya, kalau pejabat negara seperti itu, dia PNS yang diletakkan negara, seperti lurah, camat, sekretaris lurah, sekretaris camat, itu pejabat negara. Ada perlindungan HAM. Jadi dalam suatu negara modern itu harus ada perlindungan HAM. Apa itu contoh? Seperti kita di sini. Ya, jika ada wanita yang melaporkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka ada LPSK yang mendampingi. Ya. Maka nanti kalau kalian melaporkan, maka pihak kepolisian akan menghubungi LPSK untuk mendampingi kalian. Apa fungsi LPSK ini? Bukan hanya untuk mendampingi kalian pada saat bersidang,
tapi untuk juga membentuk psikologi kalian agar tidak merasa tertekan. Ya. Apalagi kalau tindak kekerasan terhadap anak. Itu memang betul-betul harus psikologi anak harus turut serta di dalamnya. Nanti polisi manggil LPSK, LPSK akan mencari psikologi anak yang dapat membantu perkembangan jiwa anak. Jadi diusahakan kalau anak atau perempuan yang terkena kekerasan dalam rumah tangga itu bisa melupakan kejadian itu dan melanjutkan hidupnya. Ya, LPSK yang bisa melakukannya karena mereka mempelajari ilmu kejiwaan. Ya, bagaimana dibina jiwanya, dibentuk agar dia dapat melanjutkan hidupnya tanpa terbayang-bayang masa lalu. Bahkan banyak yang melakukan hipnoterapi. Untuk apa? Supaya hilang. Karena perempuan paling susah untuk menghilangkan memori di masa lalu. Ya, kalau ada terjadi kekerasan maka seumur hidup dia akan ingat, dan lebih parahnya dia akan takut dengan laki-laki. Ya, jika sampai taraf yang terlalu parah tindak kekerasan itu, maka dia akan takut terhadap laki-laki. Itulah makanya diperlukan pendampingan psikologi agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Selanjutnya bersifat demokratis. Ya, jadi segala bentuk penyelenggaraan negara itu harus bersifat demokratis. Ya, harus adil ke setiap masyarakat. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Jadi para penyelenggara negara itu harus sikap dan tingkah lakunya harus mewujudkan tujuan negara. Ya, kalau kita sebagai pejabat negara, maka kita harus menjalankan kinerja kita bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan negara. Ya, negara hukum dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk. Yang pertama legal state atau negara hukum statis, yaitu negara yang bertindak sebagai wasit, penjaga malam atau menjamin keamanan yang dapat bertindak apabila terdapat gangguan keamanan. Jadi negara hukum statis ini bahwa negara itu bersifat sebagai wasit atau penjaga. Penjaga jika terjadi gangguan dalam masyarakat. Ya, baik gangguan dari dalam negara itu sendiri maupun dari luar. Barulah di situ negara turut serta ikut campur menengahi dalam urusan tersebut. Yang kedua ada welfare state, yaitu negara hukum kesejahteraan atau dinamis, yaitu negara hukum yang tidak semata-mata menjadi penjaga malam, tetapi juga menjadi penjamin kesejahteraan warga masyarakat. Ya, di sini tidak hanya menjadi penengah atau penjamin keamanan, juga terhadap kesejahteraan warga masyarakat harus diperhatikan. Bagaimana pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga masyarakat. Ya. Jadi kalau kita ingin jadi pemimpin, misalnya menjadi wali kota atau gubernur, lihat ada undang-undang dasar. Ya. Undang-undang dasar mengharuskan setiap anak memperoleh pendidikan dasar 9 tahun. Jangan berharap dari presiden. Kalau kita sebagai pejabat negara, misalnya wali kota atau gubernur, maka kita yang harus merealisasikannya. Ya. Jangan acuh. Karena di setiap APBN dan APBD itu ada dana untuk pendidikan. Kalau kita sebagai pejabat negara, dana itu untuk apa? Judulnya untuk apa? Maka untuk itulah kita laksanakan. Kalau untuk pendidikan ya untuk pendidikan, kalau untuk kesatuan untuk kesehatan ya kesehatan. Selanjutnya ada konsep negara kesatuan,
Bentuk negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Yang di dalamnya seluruh wilayah negaranya hanya ada satu pemerintahan yang berkuasa pusat. Negara kesatuan merupakan kebulatan tunggal yang berpusat pada satu atau monosentris. Jadi bentuk negara kesatuan itu adalah berpusat pada satu negara, pada satu sistem pemerintahan. Ya, berapa besar pun wilayah suatu negara itu tetap dia berfokus pada satu sistem pemerintahan. Ya, Indonesia, berapa besar wilayah Indonesia, tetap presidennya satu, dibantu oleh gubernur dan wali kota. Nggak ada presiden di bagian negara Indonesia lainnya, yang ada gubernur, wali kota. Yang kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat baik persatuan maupun kesatuan. Jadi kalau negara kesatuan ini bukan tersusun dari beberapa negara menjadi satu, tapi negara kesatuan ini merupakan satu kesatuan yang keseluruhnya berada dalam satu negara. Ya, itu bedanya. Seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat itu negara, tapi ada negara-negara bagiannya. Ya, seperti Texas, Colorado, Sydney. Itu bukan kota, itu negara bagian. Ya, itulah dalam sistem federal atau serikat. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Nah, jadi kalau sistem sentralisasi ini, jadi segala sesuatu urusan dalam suatu negara ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan. Ya, kalau sentralisasi itu pemerintah daerah hanya menjalankan. Tidak dibenarkan pemerintah daerah membuat aturan tersendiri. Kalau sentralisasi, sedangkan kalau desentralisasi, kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Ya, jadi ada aturan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat membuat aturan yang sesuai dengan wilayah negaranya sendiri. Wilayah kekuasaannya atau pemerintahannya, baik itu wali kota, gubernur dan selainnya. Seperti ada perda wali kota, perda gubernur, itu untuk dikeluarkan untuk mengatur warganya. Ya. C.F. Strong mengemukakan bahwa ada dua ciri mutlak yang melekat pada suatu negara kesatuan, yaitu the supremacy of the Central Parliament atau adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, dan the absence of subsidiary sovereign bodies atau tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat. Nah, jadi di dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di bawah pemerintah pusat. Ya, tapi karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut sistem negara kesatuan yang disentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang harus diurus sendiri. Ya, jadi tetap urusan itu tetap diatur oleh pemerintah pusat.
tetap diatur oleh pemerintah pusat, tapi dalam penyelenggaraan untuk urusan wilayah sendiri, maksudnya dalam untuk pengembangan wilayahnya, penataan kota misalnya, itu kembali ke daerah masing-masing, maka wali kota atau gubernur dapat membuat peraturan, ya. Selanjutnya konsep otonomi. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi otonomi ini daerah dapat menjalankan urusannya sendiri, urusan kenegaraannya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, dibebaskan untuk melaksanakan otonomi pengembangan daerahnya. Ya. Ya, jadi kalau pemaknaan otonomi kita lihat dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, itu Undang-Undang 22 tahun 99, Jungto Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Ya, kalau kita lihat terletak pada kewenangannya untuk mengatur urusan sendiri, urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, bermakna bahwa otonomi yaitu pada aspek pengaturan dan pengurusan urusan sendiri. Nah, jadi dari di mana negara itu lebih kepada bagaimana suatu daerah itu mengurusi rumah tangganya sendiri. Jadi di mana bahwa negara ini hanya sebagai pengawas, mengawasi bagaimana tindak daerahnya, apakah sudah sesuai untuk pengembangan wilayahnya. Ya. Jika tidak, biasanya akan diberikan teguran dan lainnya. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang 32 tahun 2004, kita lihat otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi gimana otonomi ini harus dijalankan oleh pemerintahan daerah masing-masing untuk kepentingan daerahnya, untuk memajukan daerahnya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, jadi dilihat dari teori dan prakteknya ada 5 sistem otonomi atau sistem rumah tangga. Yang pertama, otonomi organik atau rumah tangga organik. Apa itu? Yaitu otonomi bentuk ini pada dasarnya menentukan bahwa urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya manusia. Misalnya jantung, paru-paru, ginjal dan sebagainya. Ya. Jadi di sini pada intinya tanpa adanya kebebasan mengurusi urusan vital untuk suatu daerah, maka berarti matilah kota itu. Ya, jadi gimana kebutuhan-kebutuhan vital, urusan-urusan vital dalam suatu daerah tetap balik ke daerahnya masing-masing, tetap balik ke pemerintahan daerah masing-masing, sehingga mereka yang paling tahu akan kebutuhannya, seperti kebutuhan akan kesehatan, pendidikan. Ya, nggak mungkin presiden tahu kebutuhan pendidikan setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Pasti dibalikkan ke daerah, dan daerah pun bukannya langsung tahu dengan melakukan sensus yang dilakukan oleh kepling-kepling mereka.
otonomi formal atau rumah tangga formal. Dalam otonomi bentuk ini adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang diatur oleh perundangan yang lebih tingkatannya. Nah, dari sini sudah jelas bahwa dalam daerah otonomi itu, pengaturan daerah otonomi itu ada beberapa daerah yang ada beberapa urusan yang tidak boleh diurusi oleh daerah otonom. Misal contohnya adalah seperti perjanjian luar negeri. Ya, itu harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Tidak boleh pemerintah daerah melakukan perjanjian seperti itu sendiri. Yang ketiga, otonomi material atau rumah tangga material. Dalam otonomi bentuk ini, kewenangan daerah otonom dibatasi secara positif, yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Ya, jadi di sini di otonomi material ini lebih kepada adanya ketentuan tentang apa yang boleh dikerjakannya. Apa yang boleh dikerjakan dalam hal ini adalah daerah otonom. Ya, harus ada istilahnya garis-garis besar apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh, apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pemerintah daerah, apa yang masih menjadi hak dan kewajiban dari pemerintah pusat yang berkaitan tentang daerah. Itu harus dijelaskan. Ya, baik daerah maupun pusat harus sama-sama tahu. Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada dua pelaksanaan dalam satu kegiatan yang sama. Ya, tidak boleh ada dua pelaksanaan dalam satu kegiatan yang sama. Yang keempat ada otonomi real atau rumah tangga real. Otonomi bentuk ini merupakan gabungan antara otonomi formal dan otonomi material. Dalam undang-undang pembentukan otonomi, pada pemerintah daerah diberikan wewenang lain secara bertahap dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Atau dengan kata lain, otonomi real pada prinsipnya menentukan bahwa pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keadaan yang serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya. Ya, jadi di sini otonomi real ini lebih kepada kenyataan tentang bagaimana kebutuhan dari daerah itu, apa yang bisa dilakukan daerah itu untuk mengembangkan wilayahnya. Ya, karena dalam pengembangan suatu wilayah, daerahlah yang tahu. Makanya wali kota, kalau mau menjadi wali kota atau gubernur, ya mereka yang memang betul-betul tahu tentang wilayah kota dan wilayah provinsi dari tempat kerjanya. Yang kelima ada otonomi nyata, yaitu artinya nyata dalam hal pemberian urusan pemerintahan di bidang tertentu kepada pemerintahan daerah memang harus disesuaikan dengan faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara objektif di daerah. Ya, jadi penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat dan daerah ini tidak selalu seperti apa yang sudah ditetapkan. Maksudnya tidak selalu sama setiap tahunnya. Ya, biasanya ada juga perubahan sesuai dengan kebutuhan akan pengembangan wilayahnya. Ya, otonomi adalah perangkat dalam negara kesatuan. Jadi seluas-luasnya otonomi tidak dapat menghilangkan arti apalagi keutuhan negara. Jadi dalam hal ini seluas-luasnya kegiatan otonomi itu tidak menghilangkan daerah itu bahwa daerah itu adalah tetap negara Indonesia. Ya, sebebas-bebasnya
daerah itu melaksanakan kegiatan otonomi atau pemerintahan daerahnya sendiri, tetap negara itu adalah Indonesia. Tidak bisa lepas dari Indonesia. Ya. Isi otonomi adalah bukan pembagian jumlah urusan pemerintahan. Pembagian urusan harus dilihat dari sifat dan kualitasnya, seperti tadi saya bilang. Jadi pembagian urusan itu dilihat dari kebutuhan dari pengembangan wilayah itu. Ya. Bukan asal beri saja, bukan asal dikasih saja. Ya, dalam pemberiannya pun selalu harus ada sistem atau mekanisme kendali dari pusat. Ya, pusat tetap mengendalikan sistem pemerintahan yang ada. Yang keempat ada konsep jabatan. Jabatan sebagai pribadi, jabatan dapat dimaknai sebagai lingkungan kerja awet dan digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk mewakili oleh mereka sebagai pribadi. Ya, jadi jabatan itu lingkungan kerja awet. Jadi maksudnya ini, kalau dalam memangku suatu jabatan ada jangka waktunya. Ya. Misal kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah biasanya ada juga jangka waktunya, 4 atau 5 tahun. Ya. Juga ada 2 periode. Setelah 2 periode, maka tidak bisa menjadi kepala sekolah lagi. Ya. Juga kalau di kampus, kalau dekan atau kalau di sekolah tinggi itu ketua, itu ada masa jabatannya 2 kali 5 tahun atau 10 tahun. Jika lebih daripada itu, maka dianggap sistem birokrasi di dalam suatu rumah tangga itu tidak sehat. Ya, batas masa jabatan jadi batas masa jabatan seperti saya ungkapkan tadi itu berbeda-beda sesuai dengan aturan yang ada. Misal kalau dalam sistem pemerintahan kita, kalau Kepling ya, dalam aturan wali kota itu 2 kali 3 tahun. Ya, jadi satu periode jabatan Kepling itu 3 tahun, 2 periode dia hanya bisa duduk, berarti 6 tahun. Ya, jadi kalau bisa misalnya ada lebih dari suatu daerah menjabat sebagai Kepling, dia ada 10 tahun mungkin 20 tahun, berarti kurangnya pengawasan terhadap daerah itu. Ada di beberapa daerah, bahkan di wilayah saya pun ada yang tidak ganti-ganti udah lebih 20 tahun pun ada. Ya, cuman umur yang bisa menghentikan mereka karena sudah terbentur dengan peraturan perundang-undangan dari umurnya. Lahir dan lenyapnya jabatan. Ya, kalau terjadi jabatan itu sukar untuk dipikirkan selain daripada sebagai kaedah kewenangan untuk membentuknya. Jadi lahirnya jabatan itu bahwa ada suatu urusan yang memang harus dijalankan. Ya. Jadi jabatan itu bukan keinginan, tapi kebutuhan. Kapan lenyapnya jabatan itu? Ya, seperti saya bilang tadi, ada masa periode ya 3 sampai 5 tahun misalnya. Ya, 2 kali 3 atau 2 kali, sampai 2 kali 5 tahun. Setelah itu
berakhir, tidak bisa menduduki jabatan yang sama, atau terlibat kasus hukum. Kalian menduduki jabatan apapun, kalian terlibat kasus hukum, selesai jabatan kalian, tidak akan ada gunanya lagi. Cara menempati jabatan. Ya, cara menempati jabatan itu pada negara kita itu berbeda-beda. Ada yang memang berdasarkan pemilihan, seperti presiden, gubernur, wali kota, anggota dewan, ya, berdasarkan pemilihan. Ada juga berdasarkan penggolongan, seperti kalau kalian nanti masuk PNS itu ada penggolongan. Makin tinggi golongan kalian, kalau kalian menjadi guru atau guru misalnya, udah tinggi golongan kalian bisa jadi kepala sekolah di SMP atau SMA itu. Ya. Jadi untuk menduduki kepala sekolah bukan berdasarkan kemampuan yang utamanya, tapi dari golongan kalian dulu. Baru dites kemampuan dan kecakapan kalian. Konsep kewenangan yaitu wewenang merupakan faktor penting mendasar dalam hal menentukan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kewenangan itu faktor dasar bagi suatu daerah untuk menentukan peraturan perundang-undangan. Dalam halnya adalah perda. Ya, jadi jika sudah ada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka daerah bisa membentuk peraturan perundang-undangan, bisa membentuk perda untuk menjalankan wilayah daerahnya. Nah, jadi ada model penyerahan kewenangan. Yang pertama, atribusi atau bersifat asli yang berasal dari pembentukan undang-undang atau orisinil. Dan tadi saya bilang kan, dia sebutannya atribusi. Atribusi itu berdasarkan undang-undang. Ya. Jadi kalau ingin menjadi kepala sekolah, misal jadi dekan misalnya di universitas negeri, ada tuh di undang-undang PT. Kalian bisa lihat di undang-undang PT. Ya. Ada juga konsep delegasi. Yaitu tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu atau yang lainnya. Ya. Jadi di delegasi ini tidak boleh ada suatu kewenangan yang muncul dari satu pejabat terhadap pejabat lainnya. Ya. Atau dari satu badan administrasi ke badan administrasi lainnya. Jadi kewenangan itu tetap dari pemerintah pusat, bukan muncul di jalan. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Adalah sangat penting untuk mengetahui apakah suatu badan atau jabatan pun itu pada waktu mendelegasikan kewenangan berdasarkan suatu wewenang atau kewenangan pemerintahan atributif yang sah atau tidak. Jadi dalam penerimaan kewenangan itu juga harus dilihat kewenangan itu datangnya dari mana. Kalau memang yang sah yang ditentukan oleh undang-undang, maka bisa dijalankan.
Ya. Ada kriteria dasar dalam pembagian kewenangan. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 32 2004, yang pertama kriteria eksternalitas, yakni pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak atau akibat yang timbul dari penyelenggaraan urusan tersebut. Jadi dari kriteria ini lebih melihat kepada dampak yang akan timbul dari penyerahan kewenangan itu. Ya, jadi dalam penyerahan kewenangan dalam suatu pemerintahan juga tidak sembarangan. Harus dipikirkan ke depannya. Jika kewenangan ini diserahkan kepada pemerintah daerah, apa kemungkinan dampak yang terjadi? Ya, maka orang-orang yang kerja di pemerintahan daerah itu mereka yang betul-betul paham, pintar tentang ilmu pemerintahan daerah. Ada kriteria akuntabilitas, yakni pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang langsung atau lebih dekat dengan dampak dari urusan yang ditangani tersebut. Jadi di sini lebih ngelihat daripada kalau kita lihat hierarki lembaga itu lebih dekat kemananya. Ya, dari kewenangan yang diberikan itu, ya, mana lebih dekat. Misalnya, kalau dengan pemerintah daerah ternyata yang memberikan adalah menteri di bawah pemerintah pusat yang memberikan kewenangan adalah menteri kepada daerah, maka kita menjalankan yang menteri, karena menteri ini pasti memberikan kewenangan, memberikan urusan pekerjaan tetap berdasarkan pemerintah pusat. Nggak akan mungkin menteri itu buat sendiri. Kriteria efisiensi yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil. Ya, jadi kalau dari efisiensi ini dalam memberikan urusan kepada suatu daerah lebih melihat daripada sumber daya yang mendukungnya. Ya, ada nggak sumber daya yang mendukungnya jika diberikan kewenangan ini? Kalau nggak ada sumber daya yang mendukungnya, kemungkinan kewenangan ini nggak akan mungkin jalan, ya kan? Jadi kalau misalnya nggak jalan, maka pelaksanaannya biasanya tetap diberikan tapi di bawah pengawasan oleh pemerintah pusat. Ya, nggak bisa dilepas. Ya, jadi dalam kewenangan pemerintah daerah atau kabupaten yang merupakan skala pemerintahan kabupaten kota itu perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Ini untuk kinerja daerah masing-masing. Penanganan bidang kesehatan diserahkan ke daerah, pendidikan diserahkan ke daerah, masalah sosial ke daerah, ketenaga kerjaan daerah. Ya, ada dinas tenaga kerja kita di setiap daerah. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah juga daerah. Pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, administrasi umum, administrasi penanaman modal, pelayanan dasar lainnya, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan daerah masing-masing. Ya. Kalau yang urusan provinsi atau kabupaten kota seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, tata ruang, pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan lainnya itu ada sekitar 31
pertahanan, kependudukan, catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha UMKM, penanaman modal, kebudayaan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika, pertanian dan pertahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan, perikanan, perdagangan dan perindustrian. Itu 31 kewenangan yang ada di pemerintah provinsi. Ya. Selanjutnya ada di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Ya. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh seorang gubernur, ya, atau dilihat dari setiap wilayahnya. Kalau provinsi disebut gubernur, kalau kabupaten kota disebut bupati, kota disebut wali kota, ya. Jadi setiap kepala daerah yang tadi disebut memiliki satu wakil kepala daerah. Jadi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan provinsi dan kota itu tetap satu komando, tetap satu garis kerja yang sama, sehingga pembangunan tetap berjalan. Jadi sumbernya dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, gubernur, apa yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi atau gubernur yang bisa dikerjakan oleh daerah atau wajib dikerjakan daerah diserahkan ke daerah. Jadi di sini bahwa seluruh urusan negara itu dapat dibagi-bagi. Sebenarnya seluruh urusan negara itu diselenggarakan oleh satu negara secara utuh, tapi dapat dibagi-bagi. Karena kalau biasanya kalau diselenggarakan secara satu negara yang utuh, banyak terjadi ketidakmerataan, ya kan? Seperti kita lihat pada masa 98, ya. Yang kalian bilang 98 kalian belum lahir, kalian orang pendidikan, kalian bisa melihat sejarah, ya. Apa yang terjadi di 98, apa yang terjadi di sistem Presiden Soeharto, ya, bahwa sistem pemerintahan terpusat pada Presiden Soeharto, maka yang terjadi ketidakmerataan sistem pemerintahan. Jadi yang di pusat kota kaya ya kaya, yang di desa-desa banyak yang miskin ya tetap miskin. Ya. Tapi kalau ini sudah dikembalikan ke daerah masing-masing, ya berarti kalau memang masih ada desa yang miskin tetap miskin, berarti pemimpinnya yang kerjanya tidak maksimal, kan? Nah, kalau kita lihat gimana istilah di Brastagi, lihat gimana bupati di Brastagi sana, makin maju Brastagi, kan? Makin cantik kotanya. Kenapa? Memang itulah diberikan kebebasan untuk mengelola wilayahnya. Karena kalau dipaksakan oleh pemerintahan pusat, mana tahu, istilahnya kita bilang, mana tahu Presiden Jokowi itu apa keunikan dari Brastagi.
Apa yang bisa dikembangkan dari belas tagi, ya kan? Kalau mau mengembangkannya, balikkan ke orangnya langsung, ya. Karena kan ada juga pepatah bahwa berikanlah pekerjaan itu kepada yang ahlinya. Yang ahlinya. Walaupun dia tidak sarjana, tapi dia ahli di bidang itu, maka jalan. Contoh, Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Nggak tamatnya di SD. Tapi wilayah perikanan di daerah Pangandaran maju, ya kan? Itulah yang dibilang keahlian. Jadi mereka yang tidak punya pendidikan formal aja bisa dapat keahlian. Kalian harus punya keahlian, karena kedepannya pekerjaan itu bukan lagi dari segi ijazah. Oke, segi ijazah diminta mereka, tapi keahlian kita. Kalau toh sarjana pendidikan, berapa program tinggi yang ada meluluskan sarjana pendidikan? Bukan 1-2, ratusan di kota Medan ini yang menghasilkan sarjana pendidikan. Ya. Apa keunikan kalian? Bukan keunikan kampus kalian, tapi keunikan kalian yang bisa kalian bawa saat mengajar. Kalau sarjana PKN, sarjana PKN ada di Quality, ada UMN, ada WISU, ada UMSU, banyak PKN. Tapi kenapa kalian harus dipilih oleh sekolah A misalnya? Kenapa nggak dari kampus ini, kampus A, kampus B, kampus C? Kan kalian harus punya keahlian, kan? Sesuatu yang harus kalian tunjukkan. Ya, saya selalu bilang sama siswa saya, jangan bangga karena hanya ijazah kalian S1, tapi lebih bangga kalau kalian punya keahlian. Ya, kalau kalian punya keahlian, ada yang kalian jual. Tapi kalau kalian hanya punya ijazah, semua orang banyak yang punya ijazah S1, bahkan S2. Ya kan? Bentuk keahlian kalian. Apa keahlian kalian? Oke, kalian di program PPKN. Sistem pembelajaran, kalian bisa buat sistem pembelajaran gimana supaya anak-anak lebih mengerti. Ya kan? Jangan buat monoton seperti biasa. Ya. Dan ada metode-metode pembelajaran di mata kuliah lain. Kalau ini hanya metode materi, kalau yang istilahnya praktek-praktek yang ada di dosen-dosen lain, di situ kalian pelajari gimana kalian bisa mengembangkan diri, menimbulkan suatu program pembelajaran sehingga kalian bisa dipandang orang, oh iya, anak ini bisa dipakai. Jadi banggalah kalian ketika kalian bisa dipakai karena keahlian kalian, bukan ijazah kalian. Ya. Kalian dicari orang karena keahlian kalian. Les sama itu aja, sama ibu itu. Kenapa Bu harus sama ibu itu? Anak saya les sama dia bisa juara 1. Berarti kan ada nilai plus dari kita, ya kan? Tapi kalau kalian ngajar les anak-anak, kok anaknya biasa aja, nggak ranking, nggak apa, ya itu teknik belajarnya ada di dosen lain. Saya nggak mempelajari bidang teknik belajar karena saya bukan basic sarjana pendidikan. Jadi saya tidak dapat pembelajarannya seperti itu. Dosen lain ada. Ya, kalian bisa bertanya sama dosen lain gimana teknik pembelajarannya segala macam, sehingga kalian bisa menimbulkan inspirasi baru. Ya, kalau saya bisanya seperti yang saya bilang, saya ngajari, saya kasih tugas, saya usahakan buka pikiran kalian. Dan saya kasih tugas, buka. Jangan sampai ada plagiat. Plagiat tidak boleh lebih daripada 30%. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya kalian bisa berpikir. Ya kan?
Tidak perlu di print, kalian kirim aja ke email saya. Saya nggak perlu printan kalian. Kalian bisa kerjakan tugas saya di laptop atau di HP di kafe mana kalian duduk pakai wifi gratis. Kalian kirim ke saya, selesai. Kafe mana kalian duduk kan, pesan teh manis satu udah bisa minta password wifi. Kalau untuk mahasiswa dibilang wajar, karena kalian mahasiswa, bukan pencari kerja. Biasa kayak gitu. Bahkan ada mahasiswa yang duduk di kafe dari pagi sampai sore karena dia ngerjain tugas kuliah. Pagi sampai sore duduk di kafe, hanya mesan makan sekali, minumnya mungkin 2 atau 3 kali. Itulah pemanfaatan, pengembangan diri, bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita. Oke, itulah pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, ini hanya pembelajaran. Jika ada yang ingin ditanya silakan ditanya, baik secara langsung. Kalau kalian punya unek-unek kalian mau tanyakan di grup, silakan tanyakan di grup atau di WA pribadi, silahkan kalian WA saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua.